Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ulumil alhamdulillahilladzi ja'alana minal imani wat taqwa wa ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasara dinul adyanal kafarati wat tadihin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara dinul adyanal kafarati wat talihin. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para orang tua saya, sahibul bait, Bapak Misan beserta keluarga besarnya, semoga sehat selalu, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, keturunan salihin dan solehah, rezekinya tambah berkah. Bapak Haji Junaidi yang saya hormati, Bapak Sahadi, Bapak Asdullah, Bapak Subur, dan juga semua orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama. Semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga iman Islam kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga yang menarik Bapak Ustadz Saiful, mudah-mudahan tambah berkah semuanya dah yang saya tidak sebutkan. Rahimakumullah. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan kita mendapat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersilaturahmi Allah berkahi harta dan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, maaf mengganggu perjalanan Anda. Saya juga bingung disuruh ngomong katanya. Ngomong apa? Kalau ngomong masalah ilmu udah pada pinter. Ngomong keluarga udah pada sakinah mawadah semua. Ngomong anak udah pada pinter, anak yang soleh dan soleh semua. Ya kan? Ibadah udah rajin banget. Ya kan? Johor beduk di masjid ini. Ya kan? Asar beduk di masjid. Ya kan saya ngomong apa berarti? Nggak bisa ngomong apa-apa beduk mas saya. Ya kan? Jadi ini buat menasihati diri saya. Kalau saya ngomong, banyak ngomong, bukan berarti saya paling pintar, enggak. Bukan berarti saya paling benar, enggak. Sama. Saya juga wanti-wanti banget apa yang saya omongin saya jalanin apa kagak ya. Kan begitu. Bahkan sekarang saya menasihati diri saya. Karena sekarang kita kumpul dalam keluarga besar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Konsep hidup tidak bisa ditawar-tawar. Satu, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Kalau pengen hidup baik, senang, bahagia, satu, menyembah Allah, jangan disekutukan dengan apa-apa. Ini udah nggak bisa ditawar. Konsep pertama kalau kita pengen selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, pertama adalah menyembah Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu pakai bahasa Arab, sok tahu menyembah. Padahal menyembah itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ibadah. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah mengabdi. Jadi kita harus mengabdi kepada Allah. Apa yang harus kita abdikan? Menjalankan perintahnya, menjauhi udah, itu udah pada tahu, dan itu kalau dilakukan bahagia. Selamat kita dunia akhir. Apa misalkan sholat? Itu perintah. Ini kita banyak nawar. Ah, gua lagi sibuk, ntar aja sholatnya. Akhirnya kagak sholat. Hidupnya pengen bahagia, tapi sholat diduakan. Nggak bisa. Kata Nabi, man hafadala khamsa isalin akramallahu bi khamsa isalin. Kalau kalian menjaga 5 waktu sholatnya, maka Allah akan berikan kemuliaan 5. Yang pertama apa? Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, rufi'a daikal aish,
Allah akan angkat kesulitan hidupnya. Kok amin? Udah sholat Zuhur? Ya belum, udah amin, ntar habis sholat. Habis sholat baru amin, kan belum sholat. Jadi kalau ibu pengen hidupnya bahagia, senang, jauh dari musibah, cukup sholat 5 waktu. Itu yang ngomong Allah dalam Al-Quran. Jadi sekarang introspeksi, kenapa saya dapat masalah? Kenapa saya selalu sulit? Masalah buntu terus. Mungkin sholatnya kagak bener. Hidup cuma sesaat, maka perbanyaklah sholat dan salawat. Insya Allah kita akan selamat dunia akhir. Pulang dapat berkat. Ya kan? Jadi hidup cuma sesaat, maka perbanyaklah sholat dan sholawat. Insya Allah kita berkah selam dunia akhirat. Tuh. Jadi udah hidup jangan ngapa-ngapain, cari sholat diutamakan. Insya Allah selamat. Ya kan? Nah itu konsep yang pertama adalah wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Ya. Dalam hadis lain juga, hadisnya Nabi bersabda, ya ibna Adam, ya ibna Adam, ya ibna Adam tafarraq li ibadati. Wahai manusia, ibadalah kepadaku, mala'a sadrika ginan, maka akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Jadi kata Nabi, melalui Nabi, ya Allah berfirman melalui Nabi, kata Allah, manusia, ibadah udah fokus sama aku. Kalau kamu fokus sama aku, maka akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Nah, jadi kita kalau kaya itu pengen kaya apa? Cukup ibadah kepada, maka Allah akan penuhi. Wa in lam taf'al, tapi kalau kamu nggak mau ibadah, maka Allah akan penuhi kita dengan kesibukan dunia yang amat sibuk. Ya kan? Sibuk banget sama urusan dunia. Kaya mah kagak. Tuh. Jadi kalau kita mau ibadah nomor 2, dunia nomor 1, sibuknya bukan main. Coba lihat orang bangun jam 4 subuh, ngapain? Mandi, kerja, berangkat jam 5, ke masjid nggak sempat, zikiran nggak sempat, pulang malam jam 8, boro-boro ke masjid, jamaah nggak kebakalan. Sampai rumah, mandi, makan, tidur. Besok setiap hari begitu saja. Arisan nggak sempat datang, nitip doang kata Pak Sadi. Ya kan? Sibuk, kaya nggak bakalan kaya. Kenapa? Allah sudah berkata dalam satu hadisnya, siapa yang tidak mau ibadah kepadaku akan kupenuhi dengan kesibukan dunia yang amat sibuk, tapi tidak akan pernah aku penuhi kebutuhannya. Kurang terus. Dia pasti akan kurang terus. Itu ya. Jadi konsep yang pertama adalah jangan lupa ibadah. Kerja sampingan. Kerja itu apa? Kerjaan utama kita apa? Ibadah, sholat. Jadi kalau lagi kerja sholat, ntar dulu sholat dulu. Kan kerja mah sampingan. Ada pengajian, pengajian dulu ya kan, kerja mah sampingan. Ya kan? Nah, itu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Konsep hidup kalau pengen bahagia dunia akhirat, menghormati, menyayangi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup, layanin, kasih apa aja, jangan dikomentarin. Emang orang tua kalau udah tua aneh-aneh, ya kan, biarin, kasih aja, ya kan. Kita datang setiap hari, tanyain, nggak sempet telepon, sekarang udah canggih, ya kan, mak sehat, mak udah makan, tanya begitu, orang tua seneng. Kalau punya duit kasih, pokoknya kita di depan orang tua belaga kaya aja, bawain apa aja, ya kan, jangan ngeluh. Saya datang ke orang tua nih, anak saya bawa semua, istri saya bawa, kasih duit 50.000, anak saya dibagiin berapa? Orang 20, anak saya ada 4, berarti 80 kan? Nah untung saya. Orang tua mah begitu, duitnya buat siapa? Cucu. Makanya kita jangan pelit, pelit, kasih aja. Punya duit cepet-cepetnya kasih orang tua, entah dibalikin dah, pasti. Bahkan kita nih kalau makan nggak makan nih orang tua saya ya, nyampe pokoknya disedokin nasi dah, disedokin nasi. Kita nambah dituangin itu nasi, tambahin lagi baik. Kita mau kesel gimana? Kita habis makan di rumah, udah makan nggak ngerti,
kudu disendokin juga makan. Kita lagi makan itu kenyang banget, ditambahin lagi sendokin lagi tuh nambah lagi berbanyak. Ya kan? Tuh orang tua, ya kan? Udah kita makan biarin. Kita makan. Ada makanan apa di rumah nih pasti ditaruh di motor tuh buat anak lu. Buat tuh anak lu banyak tuh. Ya kan? Artinya apa? Kita belaga kaya di depan orang tua kita. Kasih apa aja yang kita punya pasti dibalikin. Itu dari orang tua, belum dari Allah. Orang tua seneng, kita bahagia, kita akan berkah. Nah, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal nih, kayak begini nih. Orang tua yang sudah meninggal dunia ngelihat kita kumpul, senengnya bukan main. Bahagianya bukan main. Kata Nabi, salah satu anak yang berbakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Kalau dia silaturahmi, orang tua seneng banget di kuburan, ya kan? Tapi kalau kita berantem, tambah siksa orang tua. Makanya hati banget. Kita kalau berantem gara-gara apa sih, Bu? Pak, ayo Pak. Adek sama abang berantem gara-gara apa kira-kira? Duit, warisan, ya kan? Makanya saya ngeri banget ini. Habis dapat gusuran itu pada berantem kali ini, ya kan? Ya kan? Kenapa? Ada yang gedean, ada yang kecilan. Lu kan paling kecil tuh dapetnya gedean. Nah, lu udah repot saya ngomong ada. Duit kagak ada saudaranya katanya, ya kan? Jadi gara-gara duit takutnya silaturahmi putus, arisan agak mulangin. Nah ini, ya kan? Putus silaturahmi. Maka jaga silaturahmi. Kalau bisa mah jangan minjem duit. Kenapa? Minjemnya gampang, ngulanginnya susah kan begitu ya. Nah, makanya kita kalau minjem duit nih ya, ulangin, ya kan? Utamakan mulangin dulu. Ini kan minjem duit tapi statusnya makan mulu. Ya kan yang bikin brengsek status ini. Ya kan? Yang bikin brengsek status. Apa-apa distatusin. Jadi nggak tahu jadi tahu. Yang tadi nggak kesel jadinya kesel. Apa status? Makanya saya nggak pernah bikin status, ya kan? Kalau kesel parahin dia ke orangnya. Kenapa? Kalau bikin status siapa jadi kesel dia kena, lu nyinggung gua ya? Ya kagak, perlu gua nyinggung dia. Ya kan yang marah siapa aja, ya kan? Nah, jadi jangan sekali-sekali bikin status yang bikin orang jadi marah. Dan status juga bikin ibadah kita jadi hilang. Mau ngaji OTW pengajian cekrek foto, dapat pahalanya itu. Edisi arisan cekrek foto, ya kan? Kalau tujuannya ria habis, nggak ada pahala, nggak pahalanya. Udah nggak usah pakai status. Apalagi nih statusnya nih, ya kan? Guru, saya dibilang semua guru kalau dapat hadiah dari murid jangan ditulis status. Terima kasih atas kadoannya Ibu Nina. Berarti si ibunya si Yuli gimana? Kesinggung kan? Gue nggak ngasih Kak. Tuh kan? Jadi seakan-akan dia pengen apa? Pengen dikasih sama yang lain, nggak usah, ya kan? Saya nggak pernah tuh kasih parcel, terima kasih Ibu Tarisa, nggak pernah, ya kan? Kenapa? Takutnya yang lain nggak ngasih, jadi wah gue nggak dikasih nih, gue nggak ngasih kan, jadi kesinggung. Kalau kita jualan, ada yang beli, kita ada status boleh nggak? Boleh. Kenapa? Jualan, iklan. Oh si bapak ini beli, bapak lain beli doang kan begitu kan? Nah kalau dibagi hadiah, jangan, ya jangan. Ya kan, misalnya Pak Subur dibawain nama Pangipul, terima kasih gado-gadonya. Nah yang lain kan, waduh, kesinggung. Kau pengen apa Pak Subur pengen dibagi dari yang lain kalau begitu. Jadi nggak usah yang begitu, nggak usah di-share, ngilangin pahala dan juga bikin salah paham orang. Ya, itu. Jadi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, silaturahmi sambung. Yang kedua apa? Manjara qabra walidayhi aw ahadihima, ya. Kana baron walidain. Barang siapa yang mengunjungi kuburan orang tuanya setiap hari Jumat, ibu atau bapaknya, maka dicap sebagai anak yang berbakti. Datangin kuburannya, bacain Yasin. Man qara'ah indahu surat Yasin, ya, barang siapa yang bacain surah Yasin di depan kuburan mak bapak kita, maka kita mendapat pahala sebanyak huruf di surah Yasin. Ada berapa tuh? Hitung bedewek. Banyak pisan. Jadi hidup konsep gampang itu, yaitu menyembah Allah, beres,
berbuat baik sama orang tua. Kalau udah meninggal datengin kuburannya, jaga silaturahminya. Ya, jangan kayak pas hati datang cuma pinggisannya doang. Orangnya mana? Ya kan? Seakan-akan kita butuh hanya bingkisannya, ya kan? Padahal kita butuh orangnya. Kayak dulu itu luar biasa ya Pak Sadi ya. Kita dulu bawanya rantang. Konsep rantang itu cakep. Kenapa? Kalau rantang kudu diapain? Pulangin. Ya kan? Saya bawa rantang nih, bawain ke mancing saya tungguin. Karena rantangnya mau diambil lagi, mau dipakai lagi kan. Kalau sekarang kita nungguin apaan bocah? Nah, saya ambil nungguin sambil minta duit itu, ya kan. Rantang dikasih belum pulang juga, yang duit belum dikasih. Itu belum pulang, ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan ini, oh duit tuh, ya kan. Kalau sekarang ngasih bingkisan apa? Biskuit, nah kok dikasih, kita nungguin nggak ada alasan. Nungguin apa? Udah beres, plastik masih dipulangin kan nggak mungkin, ya kan? Jadi kalau guru saya bilang, kalau ada orang datang bawain sesuatu ke rumah kita, balas. Kalau dia ada anaknya kasih duitnya, nggak usah gede-gede, seadanya aja, 1.000, 2.000 tuh. Siapapun yang datang ke rumah kita, dia ngasih apapun, mau enak kek, mau enggak kek, balasnya dengan apa? Tadi kalau dia piring, bawain misalnya sayuran, kita isiin lagi. Kalau nggak ada, anak yang nganterin, kita kasih duit 5.000, 10.000, harus dibalas, ya kan? Itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bagi. Kalau dia udah mulai cakep, ya kan? Dan ini dibiasakan, ya, biar hidup kita tambah berkah, ya kan? Dan bocah kalau disuruh mau. Kenapa? Pasti dibagi duit ntar. Jangan, mau nunuk ke mamang lu, segenah, mau pelit, nah begitu. Itu bocah kalau kita suruh udah lapar, kenapa? Udah tahu pasti ntar pulang bagi duit. Ya kan, terkenal kita dengan baiknya, ya kan? Tuh, sama saudara. Kan konsep ketiga apa? Selain kita berbuat baik sama orang tua, wabil kurba, sama saudara. Tuh yang ketiga, kita harus berbuat baik sama saudara, ya kan? Pertama sama suami istri. Nih Bu, kalau keluarga pengen sakinah mawaddah warahmah, itu konsepnya satu, cinta. Dan cinta itu berubah. Cinta itu berubah. Dimakan waktu. Kenapa kita resep sama orang? Nih, saya yakin bapak-bapak pasti kalau di luar kalau ngeliat cewek cakep pasti resep. Tapi kenapa sama istri sekarang nggak resep? Satu, karena kita sering ketemu, ya kan? Rasa bosan ada, rasa capek ada. Kedua, kita udah tahu sifat dan wataknya masing-masing. Makanya ibu, bapak harus mengerti apa itu cinta. Nah, kita bahas tentang cinta nih, biar keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dalam ilmu kedokteran ada yang namanya dopamin. Nih, di sini nih, di antara alis, dua alis, ada yang namanya hormon kebahagiaan. Di sini muncul rasa bahagia, rasa cinta, dan rasa senang. Di antara dua ini nih. Kalau kita ngandelin muka berubah. Kalau kita ngandelin harta pasti berubah, hilang semua. Makanya kata lagu Oma gimana? Bukan pundak berbintang, bukan leher yang berdasi, yang kudambakan seorang pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir yang bergincu, yang kudambakan seorang wanita yang punya rasa malu. Oma keren banget itu. Kalau cinta karena ada sisi, pasti akan cepat basi, gitu kan? Kalau cinta karena gincu, cucu akan segera layu tuh. Maka cara menumbuhkan cinta di sini antara dua alis. Yang pertama apa? Kata dokter Aisyah Dahlan, satu, senyum. Senyum bisa menimbulkan hormon kebahagiaan, ya kan? Jadi kalau ibu pengen bahagia, seneng sama siapapun, senyum. Senyum. Nah, senyumnya harus sama kiri dan kanan. Bibirnya nih, mulut harus sama. Jangan begini.
Kalau begini nggak bahagia, senyumnya sama. Jadi kalau ketemu suami harus sama, dan durasinya ada waktunya berapa? 7 menit. 7 detik, maaf 7 menit bisa ngeces 7 menit 7 detik. Iya maaf, saya lupa saya 7 detik. Jadi 7 detik sama. Suami pulang senyum, Abi pulang 7 menit 7 detik tahan. Kurang dari itu maka rasa bahagia nggak muncul. Ya, ini dokter loh yang ngomong, saya hanya nyampein doang, ya kan? Dan suami itu sifatnya dingin. Dia itu kalau pulang pasti mukanya rata, datar orangnya. Disenyumin diem aja. Ditanya jawabannya cuma singkat doang, kalau nggak iya enggak. Maka si istri harus paham. Kalau enggak berantem. Ditanya diem baik. Ya kan? Emang gue salah apa? Pulang gitu kan? Kita harus tahu sifat laki itu begitu, Bu. Berapa detik, berapa menit? Kata dokter itu 10 menit. Suami kalau lagi bahagia, tetap kalau pulang ke rumah tetap merengut. Paling lama 10 menit. Maka istri harus sabar waktu menunggu 10 menit. Apa? Senyum. Biarin saja. Tanya, mau minum Abi? Sambil ketawa, sambil senyum. Capek Abi ya? Biarin. Kalau dia ini jadi ketawa ini emang begitu. Ini dokter ini yang ngomong, dikaitkan dengan kebahagiaan rumah tangga. Orang laki itu begitu adem, kalau pulang mau bahagia, mau senang, mau sukses, mau gagal, pas sampai rumah 10 menit pasti merengut. Suami si istri harus ngerti. Siap pulang merengut, jangan begitu. Ya kan? Emang begitu, tunggu 10 menit. Setelah 10 menit dia tersenyum, berarti dia lagi bahagia. Tapi 10 menit nggak tersenyum juga, berarti emang lagi marah. Emang begitu. Ya kan? Maka si istri tunggu 10 menit, kita tetap senyum, tetap memberikan yang terbaik. Minum ya Abi nih, mau yang panas yang dingin? Oh, biarin, ya kan? Entar dia tersenyum, berarti dia lagi bahagia. Kalau lagi marah, cari permasalahannya apa. Jadi silakan munculkan hormon kebahagiaan di sini. Senyum ya Bu ya. Ya sama siapa aja ketemu senyum bahagia. Betul? Pulang dari senyum baik. Tapi senyumnya apa tadi? Senyumnya harus sama ya. Kiri kanan harus sama. Durasinya 7 detik. Itu akan munculkan rasa bahagia. Yang kedua apa? Ketawa. Kalau ibu pengen bahagia, suami istri pengen bahagia, banyak tertawa. Artinya apa? Bercanda. Suami istri harus banyak bercanda. Ketawa. Tapi satu, ketawanya nggak ada yang lucu. Kalau nggak ada yang lucu ketawa, nih, ini bahaya. Ini di bini gue ketawa baik Kak. Apa ini? Kan gitu. Ya kan? Berarti masalah. Jadi suami pulang kerja 10 menit sudah berlalu, udah mandi, cerita yang lucu. Istri ketawa atau istri yang cerita. Bang, tadi ada cerita lucu. Ya kan? Cerita itu suaminya lagi makan, istri suaminya tertawa, berarti bahagia. Hormon kebahagiaan akan muncul. Maka ketika ada anak kita ceritain cerita yang lucu, biar dia ketawa. Karena itu akan menimbulkan rasa bahagia. Coba kalau rumah tangga nggak ada ketawa, udah ayam, hancur. Nggak saling ngobrol, nggak saling cerita, nggak saling tanya, bahaya. Maka banyak cerita, terutama cerita yang lucu. Biar pada ketawa ibu ya. Jadi ketawanya ketika ada yang lucu. Kalau yang nggak ada lucu dia ketawa, bahaya. Dan kalau ceritanya udah habis, ya udah jangan ketawa lagi. Kalau masih ketawa baik, ini jadi masalah juga, ya kan? Ceritanya udah habis masih ketawa baik, ya kan? Yang ketiga, saya singkatnya ada 5, ya kan? Pengen tumbuh hormon kebahagiaan yang muncul dari 2 alis, dipeluk. Siapapun orangnya, kalau dipeluk pasti leles, dadanya pasti terima. Suami lagi marah, peluk aja Bu. Istri marah, peluk aja Pak. Pasti dia kalah. Anak kita ngambek, marah, kesel, ambil peluk, ciumin, lelah. Hormon kebahagiaannya akan keluar, ya kan?
Ini jangan jarang pelukan kali ya, para pelangak pelongo banget, ya kan, ya kan. Sama bini peluk nyampe assalamualaikum peluk, abi pulang, ayah pulang, ciumin. Kenapa? Hormon bahagia akan muncul, akan muncul. Ini dokter yang ngomong, penelitian berarti. Hah? Pulang dari sawah, pulang dari masjid peluk, ya kan. Pulang dari mana aja peluk, ya kan. Atau istrinya yang meluk, ya kan. Jadi orang kalau sering dipeluk itu bahagia, seneng, ya kan. Jangankan bini pak, teman sama teman kalau kita dipeluk rasakan wah berarti udah adem nih, masalah udah selesai. Gue dipeluk, ya kan. Tuh. Jadi pelukannya jangan lebaran doang, nangis, ya kan. Kapanpun kita peluk, ya. Nah itu. Yang keempat, hormon kebahagiaan itu akan keluar adalah dengan cara bergerak. Banyak bergerak. Al-harakah barokah. Gerak itu berkah. Di antaranya apa? Salat itu bergerak. Orang kalau sering bergerak bahagia dan senang. Jedok di rumah langak pelongok mati dah. Enggak bahagia, keluar, ada arisan keluar. Ada pengajian ikut, kerja bakti keluar. Kenapa? Orang itu harus bergerak. Kalau bergerak bahagia, senang dia pak, ya kan? Jadi kalau jangan diem baik di rumah, ya kan? Paling dipegangin apa? HP, ya kan? Tuh status dah galau nih, hilang. Ya udah tak galau terus, ngobrol, ya kan, bergaul, gerak. Jadi orang yang banyak gerak otomatis dia akan bahagia dan senang, ya kan? Nah, maka gabung, ya kan, ke masjid berjamaah itu bergerak, jalan, ya kan. Jadi otak agak mumet, ini tuh kerjaan dipikirin. Ya pulang dari rumah kerjaan lagi, laptop lagi dipegang, malam kerjaan lagi baik, ya mumet, lama-lama itu stroke, ya kan. Maka banyak bergerak. Salah satu bikin hormon kita keluar adalah gara-gara kita banyak gerak. Nah itu ya hormon kebahagiaan yang akan kita keluarkan. Jadi nggak usah beli obat tenang, nggak usah minum pil apa, nggak usah. Cukup tadi itu. Yang pertama apa tadi? Senyum. Yang kedua gerak. Yang kedua gerak baik sih. Nah, coba bapak ibu senangnya suami yang bergerak apa kagak? Masa diem baik, kan pengen bergerak kan? Nah itu, seneng yang bergerak kan? Lah kalau diem sentil diem. Yang pertama senyum, kedua tawa, tiga bergerak, empat peluk, ya kan? Yang kelima nyanyi. Ini dokter yang ngomong. Hormon kebahagiaan itu muncul karena banyak nyanyi. Tuh, orang nyanyi, ada orang nyanyi yang sedih nggak ada kan? Pasti seneng. Jadi rata-rata orang yang suka nyanyi itu cerdas dan pintar. Makan dari bawah. Ya kan? Nah, maka ibu iseng-iseng nyanyi sama suami. Beli karaokean di rumah sih begitu karaokean. Ya kan? Ya kan? Itu nyanyi lagu Oma. Ya kan? Nyanyi yang mengandung nasihat begitu kan? Nyanyi kenapa? Karena bikin orang seneng, bahagia. Ya kan? Mumet nih banyak utang, setel itu karaokean nyanyi nama bini dua-dua, jangan nama yang lain, ya kan? Nama yang lain jadi masalah ntar, ya kan? Sama bini udah seneng nyanyi, ajak anak-anak tuh, itulah hormon kebahagiaan, maka akan munculkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau ngambil muka pastilah kalah. Ibu sekali lagi, laki-laki itu seneng sama perempuan yang suka senyum, ya pak ya, bener kan? Laki-laki itu senang kepada perempuan yang suka senyum. Makanya ibu di rumah senyum. Kalau suami ada di rumah, ibu punya masalah apapun tetap tunjukkan ibu tetap senyum, biar suami tetap betah, ya kan? Nah itu biar kita bisa laksanakan, biar kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu mohon maaf ibu ya, ini masih bentar doang. Ya juga ngomong apaan saya mah. Ya mudah-mudahan kita sehat panjang umur, ketemu lagi kita sampai bulan Ramadan
Ramadan, bertemu dengan sampai Syawal, kita bisa ibadah dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga kita doakan orang-orang tua kita biar pada sehat, panjang umur, biar pada berkah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak kita jadikan orang yang salih dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.